Perkenalkan, saya Sermatuta Rubiantoro Adipratito, asal Pontianak, Taruna Akademi Angkatan Udara, mengajak untuk seluruh pemuda dan pemudi Kalimantan Barat untuk bergabung ke Akademi Angkatan Udara. Karena pengabdian kalian ditunggu di Akademi Angkatan Udara, jangan takut, jangan ragu untuk putra-putri Kalimantan, karena untuk saya sendiri mampu bersaing dari awal pendaftaran hingga saat ini. Perkenalkan, Sermatutar Bowo Prastio, asal Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Adil Katadino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus bagi kalian, terutama putra-putri asal Kalimantan Barat, sebuah kebanggaan saya menjadi taruna, dapat membahagiakan orang tua, tidak membebankan orang tua karena selama menjalani pendidikan sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi bagi kalian yang masih bingung untuk melanjutkan kemana, sekali lagi untuk taruna tidak dipungut biaya sama sekali ya. Bahkan dari kalian pun putra daerah masih bisa untuk bersaing di sana. Nah, oke, sekarang kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah gue post di Instagram gue. Nanti bagi kalian yang juga ingin memfollow Instagram teman-teman ini, kalian bisa juga follow Instagram, nanti gue tulis di kolom komentar di bawah. Bisa kalian follow, mau nanya-nanya bisa ya. Nanya-nanya, nanti kalian mau sharing-sharing silahkan tanya ke Bowo dan Wibi. Terutama bagi kalian yang juga putra daerah dari Kalimantan Barat atau mungkin Pontianak, atau mungkin mau ketemuan bisa juga ya. Bisa. Sampai tanggal 2. Oke, saat tanggal 2 dan mereka masih bisa untuk memberikan motivasi Santiaji pada kalian. Nah, sekarang ini Bowo sama Wibi nih, ada teman-teman juga mau menanyakan dari Instagram kemarin. Dari pertanyaan pertama ya, kabarnya di mana Bang? Yang lolos AU ada berapa orang? Nah, tadi kan sudah diperkenalkan 2 orang, mungkin bisa dijelaskan yang tingkat-tingkat lain ada berapa orang? Untuk penggunaan kalbar, untuk tingkat saya tingkat 4, mengirim 2 calon taruna, dan alhamdulillah dua-duanya jadi taruna untuk tingkat 4. Untuk tingkat 3, untuk tingkat 3 yang asli Kalimantan Barat sekarang ada 1 orang. 1 orang. Siap. Yang bawahnya lagi? Untuk tingkat 2 ada sekitar 4 orang, namun tidak mengikuti, bukan asli Pontianak. Namun yang benar-benar prestasi ini yang masih kopral. Yang tingkat 1 mengirim 7 dan jadi 7, dan 7-7-nya orang asli Pontianak. Oke, luar biasa sekali. Jadi 7 orang dari Kalimantan Barat, Pontianak ya. Siap. Bisa diterima jadi Taruna Akademi Angkatan Udara. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya dari Naila Zaliar. Kegiatan paling berkesan di AU apa aja Bang? Buat saya yang berkesan itu udah terpilih dada. Oke, jadi yang 3 privat bisa dijelaskan nggak? Untuk yang pertama, yang paling bawah ini merupakan pelaksanaan para dasar di Bandung selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Melaksanakan terjun 7 kali. Oke, terjun payung. Oke, terus? Kemudian yang kedua adalah terla. Oke, Terla itu kegiatan menggunakan glider. Oke. Menggunakan glider. Kemudian yang terakhir adalah survival. Survival ini berlatih bagaimana bertahan hidup di alam bebas yang disimulasikan apabila pesawat kita mengalami trouble atau harus eject dan di suatu kondisi di mana kita jatuhnya di sebuah perairan dan kita harus bertahan hidup selama beberapa hari sambil jadi menunggu apa yang kita punya itu yang kita gunakan ya kan. Oke, itu jadi Bang berkesan 3 hal itu ya. Kalau Wibi apa? Saya kurang lebih sama. Seperti kata sama terbawa 3 brevet yang di dada, kemudian ditambah lagi yang awalnya saya sebenarnya mungkin kalau saya tidak masuk AU saya tidak punya kesempatan untuk keluar negeri. Namun setelah masuk AU kesempatan sangat terbuka untuk keluar negeri. Itu adalah salah satu hal yang menarik ya. Namanya kegiatan apa? Cakrawana Paksa. Cakrawana Paksa, dan semuanya berkesempatan ke sana ya. Jadi setiap taruna pasti akan merasakan ke luar negeri. Oke, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan dari Mesa Nurianto. Mungkin tadi sudah dijawab ya. Persiapan dulu waktu SMA masuk menjadi taruna apa saja yang dipersiapkan? Tadi kan kalau Bowo setiap pulang sekolah berlatih fisik ya. Kalau Bibi? Kalau saya juga sempat ikut rekan-rekan yang punya kemauan sama untuk jadi catar. Oke, bergabung jadi satu ya. Tapi bukan hanya catar AU, dari catar Akpol, catar Akmil. Jadi setiap pagi kita lari bareng di mungkin di sini yang Pontianak asli tahu, SSA yang Stadion Gigor. Lari bareng, kemudian juga kita pembinaan fisik B yang bareng, yaitu push up, pull up, dan sit up. Setiap hari continue kita bikin program bareng selama kurang lebih setahun. Saat saya 2016 itu yang benar-benar intensif dan membuahkan hasil. Saat saya tes 2017 benar-benar
seperti tidak ada masalah. Jadi mempersiapkan kurang lebih 1 tahun ya untuk sebelum pelaksanaan tes ya. Oke. Oh, jadi dengan berkumpulnya bareng-bareng tuh menambah semangat kita ya, motivasi untuk wah nih teman kita nih udah bisa gini nih ya, kita harus. Tapi persiapan lain seperti tes psikologi gitu sempat ada latihan bersama atau les atau apa gitu? Kalau untuk dari saya pribadi, mungkin karena saya awam, saya hanya ke Gramedia beli buku tes psikologi. Itu udah cukup ya? Udah cukup. Kalau Bo gimana? Untuk saya waktu itu sempat konsultasi ke RSJ di Sungai Bangkong. Oh, jadi sempat ke RSJ apa namanya? Cek psikologi ya. Oh, jadi terus? bukan perspektif kalau orang ke RSJ itu kita gila. Tapi kan itu salah satu media juga buat konsultasi bagaimana psikologi kita mampu atau tidak mengikuti tes ini. Oke, oh jadi masing-masing memiliki persiapan yang berbeda-beda. Cuman bagi teman-teman sekali lagi yang di rumah, jadi kan kalau memiliki motivasi yang tinggi, insya Allah dengan kemauan yang maksimal, usaha yang maksimal, insya Allah pasti akan berhasil apabila kalian. Nah mungkin tadi ada beberapa juga teman-teman menanyakan kalau ada kelainan pada tubuh seperti apa, kerusakan tangan itu tuh menurut kalian gimana? Apakah harus diperbaiki dulu atau gimana? Kalau mungkin untuk bekas luka, misalnya bekas luka itu ada mungkin yang tidak terlalu parah, seperti saya sendiri contoh ada di lengan, bekas jahitan tidak panjang sekitar 10 cm. Itu jadi tidak remark yang tidak terlalu parah, masih toleransi. Tapi asalkan nilai-nilai yang lain menutupi ya, maksudnya nilai jasmani lebih bagus ataupun nilai psikologi bagus, dia akan saling menutupi ya. Kalau Bo? Kalau saya dulu pernah punya keloid. Keloid. Jadi konsultasi juga ke dokter kulit. Saya waktu itu akhirnya dibelah habis itu tidak menghilangkan tapi lebih menyamarkan. Jadi kalau di tangan ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih menanyakan nih Bang, kalau ada yang kerusakan apa di badan atau jadi selama itu tidak membuat cacat ya atau mungkin beraktivitas masih normal, mungkin kalau bisa diperbaikin. Tapi kalau menurut kalian tidak terlalu signifikan, insya Allah masih bisa ya. Oke, kebetulan saya juga ada beberapa penyakit juga. Waktu itu tangan saya pernah patah dan alhamdulillah tidak terlalu signifikan. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa berjalan dengan normal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, tolong Bang kasih contoh penempatan taruna AU setelah lulus berdasarkan asal prodinya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, prodi ini apa? Izin jawab kan, yang saya gunakan ini merupakan prodi Aeronautika Pertahanan. Mana nanti apabila tidak terpilih sebagai siswa Sekbang, saya harus menerima korps dasar, yaitu sebagai teknisi pesawat. Namun ada korps lain kah di sisi lain itu? Apabila mau korps lain itu bisa. Contohnya apa aja? Seperti ada Paskas, ada polisi militer, ada Sus Intel. Kalau Ibi? Kalau untuk saya sendiri, saya berasal dari majoring elektronika pertahanan. Gambarnya lambangnya petir. Nanti kedepannya jika tidak bisa masuk Sekbang, bisa kembali ke korps dasar, yaitu mengawaki radar, teknik maupun komunikasi. Namun sama seperti yang dikatakan sama Tutar Bo, bisa cross juga ke pasukan, polisi militer maupun Intel. Nah itu bagi teman-teman yang menanyakan ya, korps nanti setelah lulus itu seperti apa. Jadi saat taruna ini mereka sudah dijuruskan masing-masing ya. Nanti setelah lulus mereka akan tes Sekbang terlebih dahulu. Apabila tidak lolos baru ke korps dasar atau bisa cross ke korps lain yang selain korps dasar tadi ya. Nah itu. Oke, menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Arba Subanu. Screening POM AU itu tes apa Bang? Seperti apa prosesnya? Screening POM AU itu sama seperti kalau kita mau mendaftar, kita kan ke polisi, ke Polres ataupun Polsek meminta surat keterangan catatan kriminal SKCK SKCK. Di POM itu salah satu bentuk seperti SKCK, namun wawancara langsung. Ditanya apakah kita pernah melaksanakan kriminal ataupun kita berada di lingkungan tertentu. Intinya itu hanya mengecek apakah kita track record kita pernah bersalah sama kriminalitas. Jadi selama kita netral dan tidak pernah melaksanakan kejahatan ya, jadi kita masih lancar insya Allah ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dari Laurentius Brian. Bang, apakah di AAU ada senioritas? Maaf kalau kurang sopan, senioritasnya seperti apa? Untuk senioritas pasti ada, karena kan kita berjudul akademi, apalagi di awaki militer.
jangankan di akademi, di universitas juga kan Ada ada senioritas. Pasti Oke. ada, karena Oke. siapa yang duluan masuk pasti harus lebih dihormati. Oh, oke, berarti senioritasnya sesuai dengan kemiliteran ya. Kalau di Bibi, menurut pandangan Bibi gimana nih senioritas di sana? Kurang lebih sama, mungkin hanya wujud menghargai bahwa senior kita sudah lebih dahulu masuk ke militer dan ilmunya mungkin lebih banyak dari kita. Oke. Karena basicnya militer ya, senioritasnya seperti menghormati, Oke, oh, pakai seperti hormat menghargai militer. hierarki. Oke, hierarki. Misalnya senior kita berlari, kita harus berlari lebih kencang seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman di rumah seperti itu ya senioritasnya langsung dari tarunanya. Jadi bagi kalian yang masih penasaran mungkin bisa langsung mencoba mendaftar aja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Rasanya jadi taruna AAU itu gimana, Bang? Soalnya kalau saya udah umur 17 atau 18 mau mendaftar jadi taruna AAU. Rasanya jadi taruna itu kalau bisa dibilang luar biasa sekali. Oke, luar biasa. Kenapa itu? Pertama-tama saya pakai seragam, cuti pertama waktu itu kopral, itu bener-bener bangga. Soalnya jadi kayak diliatin sama orang, diliatin sama orang, terus ya orang tua juga yang paling Bangga, berkesan ya? sama saya berhasil menaikkan derajat keluarga saya. Oke, jadi Jadi yang mungkin awalnya biasa-biasa, karena saya taruna, jadi saya secara tidak langsung alhamdulillah menaikkan derajat keluarga saya. oke, jadi pun keluarga juga ikut bangga kan, nggak cuma orang tua tapi mungkin satu kampung kali ya. Satu kampung, bahkan kalau kalian pulang bisa disambut kali ya. Nah, itu kalau dari Bibi, silakan dari Bo. Kalau dari saya sendiri, untuk setelah menjadi taruna, saya tidak merasa minder kalau mau bergaul kepada siapapun. Saya merasa diterima di lingkungan manapun. Siapapun dimanapun pede ya istilahnya. Saya Oke. pede. Karena ya kita ada pencapaian. Oke, jadi apa yang kalian capai itu ya itu hasil dari jari payah kalian ya kan. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil sekali lagi kan. Oke, sekarang kita masuk lagi pertanyaan selanjutnya. Bang, sekolah AAU berapa tahun dari afzh.yun? Untuk pendidikan total di Akademi Angkatan Darat itu ada 4 tahun. 4 tahun, oke. Tapi pelaksanaannya setahun pertama itu melaksanakan pendidikan dasar di Chandra di Muka Magelang. Oke, di Magelang ya. Di Akmil ya. mana kita transisi dari rakyat sipil diubah ke kehidupan militer agar siap nanti saat dipindahkan ke akademi. Oke, jadi di Magelang bersama-sama ya. Di Magelang bersama-sama di 4 matra. 4 matra ya dengan Kemudian polisi ya. 3 bulan pertama aku akademi kepolisian memisahkan diri. Oke, jadi kembali ke Semarang. Dan kami yang 3 matra tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang kopral taruna. Baru saat naik tingkat 2 pindah ke akademi masing-masing. Oke, kalau AAU di Jogja ya. Jogja. Oke. Untuk akademi militer tetap di Magelang dan di Surabaya Angkatan Laut ya. Oke. Bang, izin bertanya, kalau AAU masuk korpsnya itu memilih atau ditentuin acak? Kalau untuk awalnya kita semuanya wajib taruna melaksanakan seleksi masuk sekolah penerbang. Oke. Jika yang rezeki maka akan melanjutkan pendidikan di Sekbang selama kurang lebih hampir 1-2 tahun. Oke. Untuk yang tidak masuk Sekbang maka akan kembali ke Korps Dasar. Korps Dasar, oke. Korps Dasar yang seperti saya tadi dikatakan, untuk yang aero kembali ke teknik, yang elektro kembali ke elektro, dan satu lagi ada TI ke ADM atau berbekalan. Namun yang mungkin memiliki minat lain untuk masuk ke pasukan, POM ataupun Intel bisa cross namun juga ya? melalui Tes lagi. tes ataupun seleksi tahapan-tahapan tertentu. Oke. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya dari Willy W _ izin Bang, kalau tes akademik bahasa Inggris itu bagaimana? Soalnya saya belum lancar. Mungkin dari Bowo bisa disampaikan tesnya seperti apa mungkin, dan mungkin harus dipersiapkan apa saja. Untuk tes bahasa Inggris, yang penting kita mampu diajak untuk berdiskusi, berdiskusi 2 arah saat wawancara. Oke. Untuk karena poin tertinggi saat tes bahasa Inggris menurut saya di tes wawancara. Tapi tertulisnya tetap ada ya? Terus juga. Dulu persiapannya apa saja waktu sebelum masuk TAR? Apakah sempat belajar TOEFL atau IELTS? Saya sendiri hanya mempersiapkan saat ujian nasional, saya sekalian belajar. Itu udah cukup lah ya Udah cukup. untuk apa namanya persen. Jadi buat teman-teman yang masih bingung persiapan apa bahasa Inggris, ya yang penting basicnya saja diketahui ya. Jadi nggak harus terlalu expert sekali, yang penting bisa pede untuk berwawancara ya kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya.
tinggi badan bintang tamunya berapa Kak? Silakan. Untuk saya sendiri tinggi badan saya 171. Kalau Wiwi? Untuk saya 168 cm. 160. Oke. Nah, jadi kan salah satu persyaratan kan di ini persyaratan minimal 165 ya buat apa laki-laki, untuk yang wanita 163. 163. Nah, jadi buat kalian yang masih menanyakan tinggi badan berapa, silakan cek di laman resminya di TNI Angkatan Udara. Oke, pertanyaan selanjutnya dari FHR Iqbal. Bang, bener gak kalau masuk akademi harus siapin orang dalam? Ini. Untuk orang dalam sendiri tidak ada, karena kita orang luar akan diberikan petunjuk dari panitia itu sendiri. Oke, jadi tidak diarahkan, jadi tidak perlu kenalan orang dalam ya. Kalau Bibi? Kalau saya kan bukan berasal dari keluarga militer. Oke. Sebenarnya masuk daftar AU ya benernya nggak tahu apa-apa, cuma masuk sini diarahin. Nah, pun juga yang masuk dari teman-teman saya untuk tahun tingkat 4, sebagian besar malah bukan berasal dari keluarga militer. Oke. Lebih banyak yang dari orang sipil. Nah, itu juga buat teman-teman semua di rumah yang masih bertanya, mungkin perlu orang dalam, duit berapa Bang? Nah, itu sama sekali tidak dipungut biaya sama kalian. Dan kalian kalau misalkan ditawarin pun, menurut saya itu tidak betul ya, tidak benar, dan bahkan menuju bisa ke penipuan kali ya. Nah, jadi hati-hati juga buat teman-teman yang masih mau mendaftar di daerah masing-masing, lebih berhati-hati. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, untuk Taruna AAU apakah harus punya ilmu dasar tentang penerbangan? Ini dari Akmal Hendrawan. Saya benar-benar nggak punya ilmu dasar penerbangan, saya nggak tahu penerbangan. Saya bahkan sampai sekarang belum pernah nerbangin pesawat. Oke. Tapi kan glider pernah kan? Pernah glider. Itu kan juga pesawat tapi tanpa mesin. Oke. Itu juga belakangnya ada instruktur, jadi cuma kita pengenalan ilmu penerbangan. Sebenarnya beda untuk AAU sama sekolah penerbangan di luar. Kalau AAU ini lebih ke militer yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi penerbang tempur. Kalau sekolah penerbangan luar kan memang dipersiapkan untuk menjadi penerbang ya. Jadi ilmu penerbangan yang mungkin lebih ditekankan. Oke, dan waktu mendaftar pun tidak perlu tahu tentang mendetail ya tentang penerbangan, karena nanti di akademi pun akan diajarin kan. Oke. Kalau dari Bo, apakah dulu punya dasar ilmu terbang? Tidak ada. Enggak ada, mungkin hanya baca-baca aja kali ya. Tidak ada. Oke, terima kasih. Pertanyaan saja dari CYTTTH. Untuk tes masuk AAU apakah lebih sulit daripada Akmil, AL, dan Akpol? Nah, silakan Bowo, bisa dijawab. Jim jawab dengan untuk masing-masing matra kan punya grade sendiri. Karena masing-masing pasukan, masing-masing matra memiliki kriteria tersendiri. Karena proyeksi kerjanya kan beda. Angkatan darat mungkin lebih condong kemana, angkatan laut kemana, angkatan udara dan kepolisian kan juga tugas-tugas berbeda ya, dan mungkin psikologinya pun juga akan memiliki tujuan yang beda-beda ya. Dan kalau menurut saya pun levelnya sama, cuman kecenderungan kemananya akan itu mempengaruhi ya. Oke, terima kasih. Oke nih, pertanyaan dari Muhammad ABRLFIN. Kak, apakah pas jadi taruna nanti kita bisa PKL di daerah masing-masing? Kalau untuk AAU berbeda dengan taruna Akpol. Kalau Akpol nanti ada seperti PKL. Kalau AAU tidak ada PKL, namun ada kesempatan untuk bermain-main ke daerah, yaitu seperti CWP yang latihan navigasi. Seperti senior tahun lalu 2020 kembali ke Pontianak, main drum band di Pontianak. Jadi sekalian mempromosikan siap sekalian promosi ke daerah. Dan juga ada Lasitarda. Lasitarda itu latihan integrasi 4 mata ditambah IPDN. Jadi bisa masuk ke daerah seperti tahun lalu dilaksanakan di tahun lalu di masing-masing karena corona COVID ya. Untuk tahun depan kemungkinan tahunnya kami bisa ke Sumatera Utara, Medan. Sumatera Utara. Jadi Lasitarda ini seperti KKN kali ya kalau di universitas lain kan. Jadi kita menuju ke daerah, kita berbakti di sana, membangun di sana. Terima kasih. Nah itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Taruna Akademi Angkatan Udara, dan kebetulan mereka juga berasal dari Kalimantan Barat. Sekali lagi gue menekankan buat teman-teman juga di rumah, bagi kalian yang tertarik untuk menjadi Taruna AAU, apa saja keasikannya silahkan kalian juga bisa nonton di YouTube channel gue. Apa saja kegiatan di sana, persiapan apa saja harus kalian siapkan, kalian bisa cek di sana. Itu saja pertemuan kita dengan Taruna Akademi Angkatan Udara pada hari ini. Semoga kalian termotivasi dan tertarik juga untuk mendaftarkan
diri menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe, tombol di bawah silahkan tekan tombol subscribe, karena kita akan selalu memberikan informasi tentang dunia militer, dunia aviasi, dunia penerbangan, dan berbagai macam hal tentang Taruna Akademi Angkatan Udara khususnya. Itu saja, terima kasih Wibi dan Bowo, selamat cuti akhir tahun, semoga nanti kembali ke Jogja dalam keadaan aman. Itu saja dari kita, terima kasih atas perhatian kalian, salam Airman. Perkenalkan, saya Sermatuta Rubiantoro Adipratito, asal Pontianak, Taruna Akademi Angkatan Udara, mengajak untuk seluruh pemuda dan pemudi Kalimantan Barat untuk bergabung ke Akademi Angkatan Udara. Karena pengabdian kalian ditunggu di Akademi Angkatan Udara, jangan takut, jangan ragu untuk putra-putri Kalimantan, karena untuk saya sendiri mampu bersaing dari awal pendaftaran hingga saat ini. Intinya hanya latihan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan selama pendidikan, saya juga membuktikan bahwa saya mampu bersaing dengan rekan-rekan saya yang mau dari ibu kota, Pulau Jawa, bahkan yang dari Sabang atau Merauke. Oleh karena itu, saya mengajak untuk seluruh pemuda dan pemudi Kalimantan Barat bergabung ke Akademi Angkatan Udara. Pengabdian kalian kami tunggu. Perkenalkan, Sermatutar Bowo Prastio, asal Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Adil kata Adino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus bagi kalian, terutama putra-putri asal Kalimantan Barat, sebuah kebanggaan saya menjadi Taruna, karena Taruna merupakan suatu arah tempat buat kalian yang memiliki cita-cita sebagai seorang penerbang atau tentara, dan dapat membahagiakan orang tua, tidak membebankan orang tua, karena selama menjalani pendidikan sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun. Semua kebutuhan hidup kalian sudah ditanggung oleh negara, dan karena itu tunjukkanlah pengabdian kalian pada negara, dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena saya sudah membuktikannya dan saya mampu bersaing terhadap rekan-rekan saya yang lain yang berasal dari luar Kalimantan. Terima kasih.